Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun sekarang Anda berada, dalam keadaan, dalam suasana apapun juga, semoga Allah senantiasa merahmati kita, meridai kita. Bahkan jika sekiranya kita sedang mengalami keadaan seburuk apapun, selagi ianya tidak menyebabkan Allah murka kita, tidak mendatangkan kemurkaan Allah buat kita, katakan saja, la ubali. Aku tak kisah, aku tak peduli. Begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika baginda menghadapi pelbagai macam ujian silih berganti, orang Makkah menghalaunya dan bahkan menghendaki nyawanya. Orang Taif menghalaunya, bahkan mencederkannya. Sehingga bolehlah dikatakan, kalau gunakan bahasa kita, Nabi tak tahu nak pergi ke mana lagi, Allah nak hantar ke mana lagi, baginda tak tahu. Dalam keadaan yang sangat kritikal seperti itu, yang semua orang menolaknya, bahkan menghendaki nyawanya, kepedihan dan keperitan perjalanan hidup semakin meningkat dan bertambah. Baginda bersabda, ya Allah, ilam yakun bi alayya khadab la ubali. Jika semua yang hamba-Mu alami ini, ianya tidak mendatangkan, tidak menyebabkan kemurkaan-Mu kepadaku, janji Engkau tidak murka aku, asal Engkau tidak murka aku, la ubali, aku tak kisah. Inilah bahasa cinta tertinggi, termasuk bahasa cinta yang tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Itu ajaran Nabi.
Itu sunnah Nabi yang memang tidak mudah dilakukan. Bagaimana sikap yang mesti kita ambil ketika kita dalam keadaan yang berada titik yang paling rendah dalam kehidupan. Mengeluhkah kita? Kecewakah kita? Ingin menyalahkan takdirkah kita? Sudah kurang yakin akan keadaan Allahkah kita? Atau justru ketika kita berada di titik yang terbawah dalam kehidupan, membuat kita semakin bertambah cinta dan keyakinan kita kepada Allah. Karena yang penting dalam kehidupan seorang hamba yang sebenarnya, yang penting Allah ridho, sudah. Yang penting Allah tidak murka, sudah. Sehingga boleh dikatakan orang yang seperti ini, yang dicontoh oleh Nabi ini, seseorang lebih rela kehilangan semua pemberian Allah asal dia tidak kehilangan Allah sebagai pemberinya. Subhanallah. Tidak mengapa tidak mendapatkan apa pemberian Allah seperti orang lain, asal ia tetap memiliki Allah. La ilaha illallah. Itu satu di antara makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, selain makna-makna yang telah kita pelajari. Sebab itulah Nabi Yusuf alaihissalam dalam kisah panjang yang dikatakan Allah, dalam kisah yang tercantik, terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di mana kita telah sedang mempelajari penutup kisah Nabi Yusuf, ayat 101 yang telah kita pelajari minggu lepas. Saya ingin tambahkan penjelasan saya tentang 101 surah Yusuf. Dalam ayat ini ada ajaran yang tersirat yang Allah hendak ajar pada kita melalui Nabi Yusuf alaihissalam, yakni pentingnya istiqomah dalam hidup. Yusuf kecil, semasa kanak dicampak dalam perigi, sabar, tetap yakin akan keadaan Allah. Dijual jadi hamba abdi, tetap sabar, yakin kepada keadaan Allah. Difitnah, dipenjarakan, tetap yakin akan keadaan Allah. Sekarang berikan ujian, kekuasaan, kemewahan, dia tidak menyalahgunakan kekuasaan. Bertambah syukurnya. Ketika diuji, bertambah sabarnya. Ketika diberi nikmat, bertambah syukurnya. Ini orang yang istiqomah. Ini semasa masih hidup. Tapi ada satu lagi yang kritikal, yang amat menentukan. Macam mana nanti? Kalaupun aku telah menjalani kehidupan susah, semasa susah aku lulus, semasa senang aku berjaya, macam mana nanti bila aku menemui ajalku? Karena di situ penentunya. Di situ penentunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang saya yakin semua sudah pelajari dalam surah Bukhari daripada Ibnu Mas'ud, dalam hadis yang panjang. Di penghujung hadis itu Nabi bersabda, fa innar rajula minkum la ya'mal hatta ma yakuna baina wa baina jannati illa dira. Ada seorang daripada kamu beramal amalan yang baik,
baik, baik, baik. Diuji sabar, diberi nikmat syukur. Sebagai hamba yang makin baik, makin banyak amalnya. Sehingga antara dia dengan surga tinggal 1 dhira. Jarak antara dia dengan surga tinggal 1 dhira. Belum boleh masuk surga karena belum mati. Selagi orang belum mati, masuk surga pun belum, masuk neraka pun juga belum. Entah macam mana. Tinggal beberapa ketika sebelum mati, fayamalu bi amali alinnar. Dia buat pusingan you. Melakukan amalan-amalan di neraka. Ya akhirnya masuk neraka. Tengok, baik, hujung dia tidak baik, masuk neraka. Ini asbab dia tidak istiqomah. Sementara ada hamba Allah yang lain, Nabi kata, ya'mal, melakukan amalan hatta yakuna bainahu wa bainal nari ila dhira. Jarak antara dia dan neraka tinggal 1 dhira saja. Dia belum masuk neraka walaupun dosanya banyak karena belum mati. Saat-saat akhir atau masa-masa akhir, hari-hari akhir, dia pusingan you melakukan amalan ahli surga, matinya sebagai husnul khotimah. Itu banyak cerita seperti dalam Al-Quran. Gaya hidupnya macam calon ahli surga, di hujungnya su'ul khotimah. Gaya hidupnya semasyhur macam layak menjadi ahli neraka, di hujungnya husnul khotimah. Dalam Quran banyak cerita seperti itu, dalam hadis ada. Pengajarannya apa? Istiqomah. Bila kita dah buat baik, istiqomah. Selagi belum mati, kita tidak boleh berhenti untuk terus berada di atas. Jangan sesekali ada niat untuk apa salahnya sesekali buat tak baik. Apa salahnya sesekali buat dosa, lagi pula tak pernah dosa. Bagaimana jika ia ketika buat dosa, kemudian malakul maut datang? Nih, bagi yang buat baik, istiqomah sehingga ajal menjemputnya. Bagi yang buat jahat, jangan putus asa mencari pengawalan Allah. Sehingga kesimpulan yang saya berikan tempoh hari, sebaik manapun seseorang itu, sebanyak manapun amalnya, selagi ajal belum menjemputnya, jaminan masuk surga belum ada. Karena realiti dia, ada orang yang amalnya banyak, matinya su'ul khotimah. Wal'iyadzubillah. Sebaliknya, sebanyak manapun dosa, sebesar manapun dosa seseorang, selagi ajal belum menjemputnya, Allah masih membukakan pintu surga baginya. Peluang untuk masuk masih ada jika dia mau berubah, sehingga matinya husnul khotimah. Nabi Yusuf memohon, ya Allah, dalam bahasa yang mudahlah untuk kita memahami. Walaupun aku sudah berjaya mengarungi ujianmu dengan penuh sabar, walaupun aku berjaya melepasi ujianmu dengan kesenangan, yakni bersyukur, aku tetap berada di sini, ya Allah. Tapi tolong ya Allah, saki bagi umurku sebelum aku mati ini, berikan aku istiqomah. Sehingga nanti bila tiba masanya engkau mencabut nyawaku, mematikan aku, tawaffani muslimah. Masya Allah. Matikan aku sebagai orang muslim. Itu kemuncak kejayaan. Karena bila mati muslim, maknanya husnul khotimah. Surga tepatnya. Orang yang amalnya banyak, ibadahnya banyak, dari segi zahir, saya kata tadi, macam layak sebagai calon di surga. Tapi kalau matinya su'ul khotimah, neraka.
Inilah istiqomah yang diajarkan oleh Allah. Sehingga Allah sendiri pun memberitahu kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan, yang meyakini Tuhan itu hanya Allah. Mukmin itu maknanya. Sumastaqamu, kemudian istiqomah dari imannya. Sekali ia melakukan kebaikan, akan dilakukan istiqomah. Sekecil apapun kebaikan itu. Sekali nampak kejahatan, larangan, ditinggalkannya. Sekecil apapun kejahatan. Dan berterusan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun. Silih berganti menemui orang ini. Daripada zaman hidupnya hingga akhir hayatnya. Berita apa yang dibawa oleh malaikat atas perintah Allah menjumpai orang istiqamah? Alla takhafu. Kamu jangan takut. Biasanya orang menghadapi kematian, menghadapi alam kubur, takut kepada orang ini. Jangan takut. Masa depanmu telah terjamin. Kehidupan kamu di sana jauh lebih baik di sini. Kamu tidak perlu takut. Melihat masa depan tak ada rasa takut. Wala tahzanu, dan kamu juga jangan sedih. Meninggalkan dunia yang selama kamu hidup, jangan sedih. Tak perlu, jangan khawatir, sudah. Hilang rasa takut, hilang rasa sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dalam Al-Quran banyak disebut. Kalau rasa takut sudah dihilangkan, rasa sedih sudah dihilangkan, lalu apa yang perlu dirasakan, dinikmati oleh orang ini? Wa absyiru bil jannah. Gembiralah kamu dengan surga. Kamu berhak gembira, berasa bertuah, senang dengan surga. Allati kuntum tu'adun, ya Allah janjikan kepada kamu. Inilah ganjar istiqomah. Dan Yusuf mengajarkan, diuji sabar, diberi nikmat syukur, diuji sabar, ada peluang balas kejahatan orang yang jahat orang kepadanya, Yusuf tahan. Berjaya, satu lagi, ya Allah matikan aku nanti sebagai orang muslim, jangan ujungnya nanti tidak baik. Istiqomah. Kenapa ya mas kalian? Kita kena tahu bahwa akhir dari perjuangan dan keteguhan dalam menjalankan kewajiban adalah saat ketika keluarnya jiwa daripada jasad kita. Itulah akhir perjuangan, keteguhan dalam menjalankan kewajiban. Artinya selagi nyawa belum meninggalkan tubuh, tak boleh kita berhenti untuk tetap teguh, kuat, berjuang, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan. Maka marilah kita persiapkan diri kita masing-masing. Selama kita masih diberi hidup di dunia, yang kita sedar sepenuhnya bahwa alam dunia sekarang ini, yakni alam tempat negeri penderitaan dan ujian, bukan negeri balasan dan kesenangan. Tempat beramal bukan untuk mendapatkan balasan. Di sana nanti tempat pembalasan, bukan tempat beramal, tempat dihisab. Dan kita mesti bersabar dalam ketetapan yang Allah tetapkan buat kita. Terus berusaha mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya. Kerana tidak ada pilihan lain bagi seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya daripada su'ul khotimah, kecuali dengan tetap istiqomah dalam kebaikan. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri seseorang daripada mati su'ul khotimah,
kecuali dengan tetap istiqomah dalam menjalani perintah, di mana Allah menyuruh kita semuanya tuju pada nabinya dan tujuan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, abdikan dirimu buat Tuhan penciptamu. Jadilah kamu hamba kepada aku sebagai Rabb kamu. Ya Allah, berapa lama aku mesti memperhambakan diriku kepadamu, ya Allah? Sebulan ke 2 bulan ke hingga umur berapa, ya Allah? Allah kata hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu kematian. Maka selagi kamu belum mati, kamu tidak boleh berhenti untuk terus mengabdikan diri kepada aku. Begitu kata Allah dalam Al-Hijr ayat 99. Dan begitu juga pesanan Nabi SAW. Sufyan bin Abdillah At-Thaqafi, seorang sahabat Nabi, Sufyan bin Abdillah At-Thaqafi. Beliau berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dalam hadis Abi Salamah, la as'alu anhu ahadan ghairak. Kata Sufyan, ya Rasulullah, tolonglah beritahu aku apa yang patut aku ucapkan, apa yang patut aku pegangi dalam kehidupan ini. Kalau ucapan-ucapan apa, kalau perbuatan-perbuatan apa. Dan aku tidak akan bertanya tentangnya kepada selain engkau. Maknanya aku akan merasa cukup dengan jawaban yang aku nak berikan. Apa agaknya? Kalau itu ucapan apa? Kalau itu perbuatan berapa yang aku nak jadikan pegangan dalam hidup. Apa Nabi kata? Sufyan, qul amantu billah fastaqim. Oh Sufyan, katakan aku beriman pada Allah. Katakan la ilaha illallah. Katakan asyhadu an la ilaha illallah. Apa saja kalimat-kalimat yang memberi makna tauhid. Katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katakan asyhadu an la ilaha illallah. Fastaqim, lalu istiqomah. Itu saja. Masya Allah. Nabi tak kata thumma, tapi fa, lalu. Tak payah tunggu-tunggu. Kamu sudah baca iyyaka na'budu? Sudah ya Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu tahu maknanya? Tahu ya Rasul. Kamu tahu maksudnya? Tahu ya. Kamu tahu tuntutannya? Tahu ya Rasul. Kamu tahu apa yang patut kamu buat selepas kamu ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tahu ya. Pegang itu dan istiqomah. Jangan sekali-kali keluar. Kamu pernah mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya? Ya tentu sudahlah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Faham maknanya? Faham. Tahu maksudnya? Faham. Tahu tuntutan apa yang diminta oleh kalimat itu untuk kita lakukan? Tahu. Pegang itu hingga kamu mati. Fastaqim. Hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah, sehingga datang pada kamu kematian. Nabi Yusuf inilah yang diminta oleh sikapnya terhadap dunia dan akhirat cukup menjadi teladan bagi kita. Mauqifu Nabi Yusuf alaihissalam minad dunya wal akhirah, sikap beliau terhadap cara memandang dunia dan akhirat setelah Nabi Yusuf mencapai kedudukan yang tinggi menjadi penguasa Mesir di Mesir.
ucapannya dipatuhi oleh semua rakyat Mesir. Setelah ia berjaya melalui ujian-ujian musibah, kalau dalam bahasa kita, apa nak lagi? Kan gitu kan? Awak sudah jadi orang besar. Dulu awak jadi orang yang dibuang, dicampak, dijual, dihabiskan penjara. Sekarang awak berada kedudukan yang tertinggi. Apalagi awak nak? Mungkin orang minta panjangnya, dipanjangkan umur sehingga mampu menikmati kejayaannya dalam masa yang lama. Tapi Yusuf AS, dia tidak mau lagi terus terikat dirinya dengan dunia kekuasaannya. Tapi sebenarnya berdoa agar Allah menerimanya sebagai orang Muslim ketika Allah nanti memanggilnya. Karena jika Allah tidak menerimanya sebagai orang Muslim ketika mati, kejayaan di dunia setinggi apapun, sebesar apapun, amalnya sebanyak manapun, sia-sia. Orang yang banyak amalnya sekalipun, tapi matinya tidak diterima oleh Allah, maknanya su'ul khotimah, sia-sia. Apatah lagi kalau hidupnya tak ada amalan, hanya berjaya dari segi duniawi. Yusuf AS berjaya dua-duanya. Sebagai khalifatullah sudah berjaya menjadi penguasa di Mesir. Ia berjaya sebagai khalifah Allah. Adil dia. Seksama dia. Sebagai hamba Allah, dia berjaya. Diuji berbagai ujian, sabar. Diuji dengan kesenangan dia. Syukur. Itu berjaya sebagai hamba Allah. Dua tugas yang Allah berikan padanya. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Kan itu dua amanah yang Allah berikan pada anak cucu Adam. Malaikat hanya satu saja sebagai hamba pada Allah. Kita sebagai hambanya dan sebagai khalifahnya. Yusuf berjaya. Tapi Yusuf masih, iyalah kalaupun sekarang aku udah berjaya, macam mana nanti akhir hayatku? Allahu Akbar. Mohon merayu pada Allah. Justru Nabi Yusuf ketika berada di kemuncak yang ingat akan kematian. Bukan minta mati. Tapi mohon agar Allah, apabila telah tiba masa untuk Allah panggil, diterima sebagai hamba-Nya yang musliman. Hamba yang telah berserah diri. Memberikan kesan bahwa kejayaan seseorang sehebat manapun sepanjang hayatnya tidak memberi erti manfaat baginya sedikit pun jika saat kematiannya. Wa'iyadu billah, tuzubillah, tidak diterima oleh Allah atau matinya sebagai dapat su'ul khotimah. Dan dipercayai Imam Qatadah umpamanya, Ibnu Abbas umpamanya pernah berpendapat, lam yas'al nabiyyun minal anbiya al-mauta illa Yusuf. Tidak ada seorang nabi pun sebelum Yusuf lagi tidak ada yang mau meminta pada Allah agar dimatikan sebagai orang Muslim kecuali Yusuf. Yusuf yang minta mati. Yusuf satu nabi yang minta mati pada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Muslim. Kata Imam Qatadah, waktu itu umur Nabi Yusuf sudah ibnu mi'atin wa ishrina sana, 120 tahun. Kata Imam Qatadah, umur Nabi Yusuf waktu itu sudah 120 tahun. Ya, bertahanlah. Itu kata Imam Qatadah dalam tafsir yang saya kutip dari tafsir Al-Baghawi. Boleh rujuk dalam tafsir Al-Baghawi, ada di sana. Ibnu Abbas juga buat demikian. Rasulullah SAW, seorang nabi yang paling dekat dengan Allah, paling disayang oleh Allah, sahibus syafaatil uzma,
yang tentunya jadi makhluk pertama menjadi penghuni surga, itu pun Allahu Akbar. Ketika ajalnya tiba, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ja'ala yarfa'u usbu'ahu indal maut. Nabi mengangkat jarinya saat indal iqtidar, ya saat-saat terakhir sebelum ajal baginda tiba. Apa Nabi kata? Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Inilah Bukhari Muslim. Ya Allah, fir rafiqil a'la. Rafiq a'la itu makna harfiahnya ini sahabat tertinggi. Bahasa mudahnya, ya aku memilih ya Allah untuk segera berjumpa dengan sahabatku yang tinggi. Ada yang makna yang memahami itu Jibril maksudnya. Selama ini kan berkawan dengan Jibril. Ingin segera berada di alam Jibril. Matilah mulanya. Kenapa Nabi kata begitu? Ya Allah, bahasa kasonya, ya Allah, aku mati aja sekarang. Aku mati aja, kau tak tambah. Tak nak lagi tambahan umur. Rupanya yang siap dalam hadis Bukhari yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, innahu lam yukbat nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah. Sesungguhnya tidak seorang nabi pun dimatikan atau diambil nyawanya oleh Allah sehingga terlebih dahulu sebelum diperlihatkan tempatnya di surga. Maknanya, setiap nabi, setiap rasul, bila ajal sudah tiba, Allah tidak terus cabut nyawanya, kecuali terlebih dahulu diperlihatkan tempatnya di surga. Tuh tempat kamu di surga. Tuh tempat surga. Semua nabi diperlihat. Belum mati, belum masuk alam kubur, tapi tempatnya di surga sudah diperlihatkan. Itu tempat kamu. Tsumma yukhayyaru. Selepas itu para nabi ini diberi pilihan oleh Allah melalui malakul maut. Katalah, ya Nabi Yusuf katanya, Yusuf, ini tempat kamu di surga. Dan sekarang Allah beri kamu pilihan. Nak mati sekarang, kan ajal kamu telah tiba, atau nak tambah usia. Itu lebih jelas dalam hadis tentang kekuatan Nabi Musa itu. Katakanlah Nabi Musa ketika datangi malakul maut, nak mencabut nyawanya, falatomo lepok muka malakul maut, terkeluar biji matanya. Baca hadis itu. Supaya diberi pilihan, kamu nak mati sekarang atau tambah umur. Semua Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tempat kamu di surga sudah terjamin. Falamma nazala bihi wa rasul ala fakhidhi wasiya alaihi sa'atan. Maka tatkala itu Nabi meletakkanlah kepalanya di haribaanku, kata Aisyah radhiyallahu. Kemudian Nabi kehilangan kesedaran sekejap. Ya pingsan lah, hilang kesadarannya. Tumma afaqa fasqasa basara ila syaqfi. Selepas Nabi tak sedar sekejap, Nabi sedar. Tak tersedar itu, Nabi melihat ke bumbung rumahnya. Asqasa basara ila syaqfi. Bahasanya terbeliak kedua mata Nabi melihat ke bumbung rumah. Kemudian bagi Nabi saya, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Itu yang kata. Pasti ya Allah, aku ingin segala sekarang juga lah jumpa dengan sahabat karibku, sahabat yang tinggi. Dia bahasa maksudnya meninggal. Tak nak ditambah lagi usianya. Malah kalau mau boleh ditambah 100 tahun lagi, boleh. Nak minta 80 tahun lagi, boleh. Tapi karena surga sudah diperlihatkan, tanah nak sekarang juga.
Sebab itu Aisyah bertanya, dan layak taruna. Fa'araftu anul hadis alladhi kana yuhaddisu bihi. Qalat, ya Rasulullah, apa engkau kata tadi araful afal? Apa yang berlaku? Nabi cinta. Rupanya setiap Nabi, bila tiba masanya diberi pilihan. Sama ada nak mati saat itu, dan tempatnya juga telah dijamin, atau ingin tambahan masa dan usia. Kalau dia memilih ditambahkan usia, ditambah. Semua Nabi tidak ada yang memilih tambah usia. Kenapa? Dia sedang di hadapannya pilihan untuk mati sebagai Muslim. Bayangkan. Kemuncak kejayaan seseorang ketika ia mati sebagai Muslim. Nabi mohon, Nabi Yusuf minta. Kalau para Nabi pun masih meminta, lalu siapa kita? Allahu Akbar. Sehingga ada hadis ya Mas Gilan. Tapi kalau ini dikatakan hadisnya lemah ya. Daripada Anas bin Malik. Itu dalam kitab Amalil Yaum wal Laila dikarang oleh Ibn Sunni. Tapi hadisnya lemah ya. Jadi kita boleh mengamalkan, kan ini doa tanpa meyakini itu hadis Nabi. Karena doa, kita sendiri pun boleh mengarang doa kita kan. Kalau kita nak doa, kita boleh karang sendiri. Jadi, boleh diamalkan tanpa meyakini itu hadis Nabi. Karena ianya doa. Apa dia? Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah yang di penghujungnya. Minta itu. Umur kita berapa nanti tak tahu. 70, 80, 90 tak tahu. Mohon pada Allah agar Allah jadikan penghujung umur kita tu yang terbaik daripada umur sebelumnya. Bayangkan 5 tahun terakhir itu terbaik. Lebih baik daripada 85 tahun sebelumnya. Beruntung orang ini. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku yang ada pada penghujungnya. Wa khairu amali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku, amalan yang menjadi penutupnya. Kalaupun sebelumnya amalku ini ada baik, ada buruk, ada baik, ada buruk, macam tak baik, tak buruk, campur aduk, pastikan ya Allah, amalku yang terakhir sebelum engkau matikan diriku ini, amal yang baik, bukannya baik, yang terbaik. Dan waj'al khaira ayyami yauman alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari, sebaik-baik hariku, yakni hari saat aku berjumpa denganmu. Sudah ribuan hari yang kita lalui. Kita mohon hari yang terbaik, hari ketika kita dipanggil oleh Allah. Sekarang coba perhatikan. Jika doa ini Allah kabulkan, amal terbaik kita, bukan yang baik, yang terbaik, amal yang menjadi penutupnya, yang ujungnya. Umur terbaik, umur yang ada di ujungnya. Hari terbaik, hari terakhir. Kalau kita mati ketika kita punya amal terbaik, kita punya hari terbaik, Allah, di mana tempatnya? Apa yang kita miliki sebelumnya menjadi tidak ada artinya atau menjadi sangat sedikit sekali nilainya. Jangan malas untuk berdoa. Nabi Yusuf itu pun berdoa. Nabi Muhammad SAW berdoa. Wah, mereka ini para nabi dan rasul. Itu pun masih berdoa. Karena Allah saja yang Maha mengetahui akan akhir kehidupan seseorang. Allahu Akbar.
Sehingga kita tidak boleh minta mati ya. Yang kita minta keadaan kita ketika mati. Karena kita sekarang masih hidup, ya doa yang biasa kita baca. Allahumma ahyini musliman wa tawaffani musliman wa ahlikni bisolihin. Ya Allah, hidupkan hambamu ini, beri hambamu ini kehidupan sebagai orang muslim. Dan nanti ya Allah, bila sudah tiba masanya engkau matikan aku, matikan diri sebagai orang muslim. Dan bila engkau telah matikan hamba sebagai orang muslim, pertemukan kami, ya Allah, himpunkanlah hambamu ini bersama hamba-hambamu yang soleh. Memang minta mati tak boleh. Lah mati aja ya Allah, mati tak boleh. Tapi minta agar kita dimatikan keadaan baik itu disuruh. Sedahsyat, sekuat apapun ujian yang kita alami, seberat apapun, Nabi Muhammad hanya membenarkan kita berdoa pada Allah, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li. Ya Allah, beri aku kehidupan ya Allah, selagi mana kehidupan itu baik bagi aku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairul li. Dan matikan aku ya Allah selagi mana kematian itu menurutmu baik buat aku. Ya, paling tinggi itu sajalah yang Nabi pernah melarang seorang sahabatnya minta mati. Wah, sahabat ini sahabat yang baik ya mas sekalian. Nama sahabat itu yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Baca sirah, pasti kagum kita. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika berada di majlis Nabi, saat ini menangis. Menangis sungguh. Faktarul buka, menangis lama. Menangis, betul-betul menangis. Faqala, dalam tangisan itu Sa'ad berkata, ya laitani mitu, ya laitani mitu. Ya Allah, aduhai, jika sekiranya aku mati saja. Jika sekiranya aku mati saja. Waktu berada di majlis Nabi dan Nabi cerita tentang kematian, cerita tentang akhirat, cerita tentang dunia dan ujiannya. Saat pula minta mati, ya Allah mati aja ya Allah, kalaulah aku mati. Mendengar saat menangis sambil minta mati itu, mengharapkan kematian itu, Nabi tegur dia, ya Sa'ad, a'indi tatamannal maut. Sa'ad, bahasa teguran agak kasar ya. Tergamak engkau minta mati di sisi aku, di depan aku. Kamu tergamak minta mati kepada Allah di depan aku. Faraddada dzalika 3 kali Nabi menegur Sa'ad seperti itu. Ya Sa'indi tamanal maut, a'indi tamanal maut. Lalu Nabi bersabda, ya Sa'ad, hai Sa'ad, in kunta khuliqta lil jannah, jika sekiranya engkau dicipta oleh Allah untuk menjadi penghuni surga sekalipun, fama tala umruka aw hasuna min amalik fawa khairul laka, maka umurmu yang panjang atau dipanjangkan umurmu dan diperbaiki amal kamu itu jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu minta mati. Saya ulangi. Nabi tegur Sa'ad, Sa'ad, jika sekiranya kamu ini dicipta oleh Allah, ditakdir Allah pasti menjadi penghuni surga sekalipun, kalau mati hari ini, kamu tahu tak? Bila Allah panjangkan umur kamu dan amalmu semakin banyak, semakin baik, itu jauh lebih baik daripada mati. Itu bukan kita rupanya. Masya Allah. Itu Sa'ad bin Abi.
Jadi memang ada kalanya. Ya itu sudah dengan hadis Nabi yang lain ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia panjang umur, buruk perangai dia. Ya. Jadi memang ada kalanya kehidupan seorang jauh lebih baik jika dengan tambahnya usia makin banyak amal makin itu lebih baik hidupnya. Tapi kalau dia khawatir lah nanti macam letih, dah tak tahan, takut nanti malah terpedaya dengan dunia, takut nanti tak istiqomah, ya mungkin kematian lebih baik baginya saat itu. Karena Nabi sendiri pernah bersabda, ya, dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Mahmud bin Lubaid, isnatani yakrahuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang hampir semua anak Adam tidak menyukainya. Dua benda yang anak-anak Adam tak suka. Pada dua benda ini, paling tak suka. Satu, al-maut, kematian. Tidak ada yang suka kematian. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Sedangkan kematian itu lebih baik daripada hidup yang gagal diuji. Diuji sikit, dia kemewahan terpedaya dikit-dikit. Karena bila bertambah-tambah umurnya, semakin bertambah dosanya. Nah, kematian bagi orang ini baik daripada hidup. Karena dengan kematian, mana terputus peluang untuk menambah dosa. Tapi dia tak mau mati. Dia lebih suka menambahkan dosanya. Wa yakrahu yang keduanya, qillatul mal. Anak Adam ini takut dan tak suka bila punya harta sikit. Bila punya sikit harta tak suka. Mana ada orang punya harta sikit aja. Pasti tak suka kalau boleh banyak. Walhal wa qillatul mali aqallun lil hisab. Sedangkan sedikit kekayaan harta yang Allah negara itu akan menyebabkan ia sedikit juga hisabnya. Bila Allah bagi habuan rezeki sedikit, nanti hisabnya pun sedikit. Bila Allah bagi harta banyak, hisabnya banyak. Tapi manusia lebih suka harta banyak, walaupun nanti hisabnya pun teruk. Lebih jahil lagi manusia, lebih terpedaya lagi. Kalau boleh aku punya segala di dunia, kaya raya, tapi nanti di akhirat yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Itu angan-angan. Di dunia ingin diberikan kemewahan melimpah-limpah, tapi doanya wadkhilil jannata bighairi hisab. Allah masukkan aku dalam tanpa hisab. Mana ada? Nikmat banyak, hisab banyak. Ini nikmat banyak, tak mau dihisab. Gitu dia. Jadi Nabi Yusuf dan juga nabi-nabi yang lain sekali lagi mengajarkan kita apa yang dipanggil istiqomah. Doa Nabi Yusuf itu benar menunjukkan bahwa kejayaan sebenar bukanlah terletak pada kedudukannya sebagai pemimpin, sebagai penguasa, hartawan, jutawan yang berprestis, harga diri yang luar biasa, tapi pada akhir yang baik, pada pengakhiran hidup baik, husnul khotimah. Itulah kejayaan yang sebenar. Sehingga doa ini mencerminkan kerendahan hati Nabi Yusuf. Sungguh pun telah mencapai kemuncak kejayaannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Yusuf tetap punya kerendahan hati. Merasa syukur kepada Allah SWT. Kesadarannya bahwa semua nikmat duniawi adalah sementara dan tidak kekal, kecuali yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Karena Allah. Jamaah yang dimati sekalian,
ingin menambahkan penjelasan tentang ayat ini, baca tafsir-tafsir yang lain. Karena minta maaf, ini kutipan tafsir yang tak saya baca. Saya tidak menokok tambah, saya kompilkan aja sedikit-sedikit dan coba diulas sedikit. Sangat luas, karena betul-betul kisah saya ada kisah Al-Quran bukan semata-mata kisah. Sejarah bukan semata sejarah, karena Quran bukan buku sejarah. Tapi penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran daripada pelbagai aspek. Di sana ada aspek Islamnya, ada aspek imannya, ada aspek ihsannya. Tapi dalam kisah ini, aspek ihsannya lebih menonjol. Itu wajib kita gali. Para pendengar yang dimuliakan sekalian, sekarang kita masuk bagian penutup surah ini. Dari ayat ini sampai penghujungnya. Nanti 100 mulai ayat ini 102 ini hingga nanti penghujungnya 111 itu merupakan perenggan ketiga, perenggan makro yang ketiga, merupakan rumusan dari seluruh surah ini. Sesudah habis kisah Nabi Yusuf, sekarang kita masuk kepada penutupnya pula. Jadi pengajaran yang kita kena ambil dari kisah ini adalah benar-benar kita pegangi. Jangan hanya macam sejarah yang sebenarnya tidak, ya hanya sebagai knowledge, bukan. Sejarah Quran bukan hanya untuk mengkoleksi fikir otak, bukan. Yang penting aku tahu, bukan. Tapi ada ibrah. Dan jangan lupa, surah Yusuf ini diturunkan oleh di Makkah. Maknanya sebelum Nabi hijrah. Makkiyah. Dan sudah maklum, period Makki, ketika Nabi belum hijrah di Makkah, ya Allah, ya Tuhan, ujian dakwah luar biasa. Luar biasa. Mula daripada Nabi beritahu pada orang Quraisy bahwa dia utusan Allah, hinggalah Nabi hijrah ke Madinah. Bukan hanya Nabi saja mendapat kezaliman, sahabatnya, Allah, bahkan ada yang mati, dibunuh karena menjadi pengikut Nabi. Sumayyah namanya, ibu Ammar, seorang perempuan, bukan bangsawan, bukan hartawan. Jadi ujian dakwah di Makkah sangat dahsyat. Silih berganti. Allah turunkan surah Yusuf, kemudian cerita lengkap. Tentu ia akan memberikan semangat yang luar biasa. Motivasi yang sangat dahsyat bagi Nabi. Oh, rupanya Yusuf dahsyat ujiannya. Zaman kanak-kanak sudah. Tapi akhirnya Allahu Akbar. Nah ini dia. Sehingga Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, ayat 102. Ini penutup ya, penutup. Hingga nanti ayat yang terakhir itu merupakan istilahnya perenggan makro yang ketiga. Jadi rumusan bagi surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Demikianlah, itulah di antara berita-berita perkhabaran yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Kisah Yusuf daripada awal hingga akhir itu berita gaib yang kami wahyukan padamu, wahai Muhammad. Kisah Nabi Yusuf yang telah disebutkan adalah antara berita gaib yang Allah beritakan kepada Nabi SAW. Karena tidak ada cara bagi Nabi Muhammad untuk mengetahuinya sebelum ini. Coba, cara apa yang Nabi boleh lakukan untuk mengetahui kisah Nabi Yusuf sedetail, setertib itu? Nabi tak belajar? Allah, Nabi ini la yaqra wa la yaktub. Nak tanya siapa? Tak ada orang yang betul-betul mengerti benar kisah Nabi Yusuf.
Kalau ada keinginan belajar pun nak belajar pada siapa? Kalau ada orang yang mengajar pun, Nabi ini la yaqra wa la yaktub. Mimpi tidak mungkin. Sebab itu Allah nyatakan di sini, ini kami yang wahyukan terus pada Muhammad. Tanpa wahyu kami, kamu tak tahu walaupun sepatah, sekelumit kisah perjalanan Nabi Yusuf. Dan Allah tegaskan, betapa tidak mungkinnya Nabi mengetahui kisah Nabi Yusuf kalau bukan kerana wahyu Allah. Ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum. Wa ma kunta ladaihim. Muhammad, sedangkan engkau tidak berada bersama mereka. Mereka abang-abang Yusuf maksudnya, adik-beradiknya. Id ajma'u amrahum. Ketika mereka telah berijma', bersepakat, memutuskan rencana-rancangan jahat mereka. Kamu tak ada di situ. Ketika Abang Yusuf berkumpul, bermusyawarah, lalu mengambil keputusan, kita mesti hapuskan Yusuf. Kita mesti asingkan Yusuf daripada kasih sayang ayah kita. Kalau kita mau ayah kita menumpukan sayang pada kita, Yusuf kena. Kamu tak ada di situ. Bagaimana habis itu? Nabi belum lahir. Nabi belum lahir. Orang tua Nabi belum pun berjumpa, belum dicipta. Ini jelas ini. Bukti bahawa ini wahyu Allah, bukti bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wahum yamkurun. Dan mereka sedang mengatur tipu daya jahat, pakatan jahat. Nabi Muhammad tidak ada bersama mereka apa-apanya saat itu. Dia ikut musyawarah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pendapat yang paling palsu pun tak ada yang berani kata waktu Muhammad sudah hidup. Tak. Kecuali orang yang mereka-reka lah. Kalau orang mereka-reka bohongan tu ya memang namanya mereka-reka. Mungkin ada yang kata, ya Nabi tahu karena Nabi walaupun Nabi belum dicipta. Tapi roh Nabi, Nur Muhammadnya sudah di situ. Jadi Nabi, Nur Muhammadnya sudah memperhatikan sehingga Nabi walaupun jasadnya belum. Itu rekaan yang paling dahsyatlah kebohongannya. Kebohongannya ya tak perlu kita percayailah. Ya, kita ambil siapa kalau dengar berita seperti itu zaman sekarang, kita terus saja ambil kesimpulan itu kebohongan yang direka. Sudah. Ya, bila kita sudah gitu, kita akan menghabiskan umur kita untuk bicarakan dan kalau kita sudah ambil keputusan itu kebohongan yang direka-reka, buhtanun mubin, sudah. Saya yakin kalau kita dah ambil sikap itu, kita tidak akan menghabiskan umur kita untuk campur tangan, untuk mengulas, untuk sudah. Saya memilih yang kedua itu. Sudah, katakan itu saja. Jelas sekali ayat ini. Pemakna jamaah sekalian, hadhil ayat fihal i'jaz al-ghaibi. Dalam ayat ini, yakni kisah Nabi Yusuf ini, yang ditegaskan dalam ayat 102 ini, yang Allah menyatakan, yakni dzalika min amba'il ghaib nuhi ilaik, menunjukkan bahwa namanya ada al-i'jaz al-ghaibi, kemukjizatan Al-Quran berkaitan dengan perkhabaran perkara-perkara yang gaib. Gaib sama ada gaib kerana ia telah berlaku pada masa yang lepas, atau gaib berkaitan dengan perkara yang akan berlaku, yang belum berlaku, atau yang sedang berlaku tapi Nabi tidak ketahui. Dipanggil gaib zamani, ya, gaib zamani. Nah, ayat ini berkaitan dengan gaib zaman madi. Karena Nabi belum lahir, Nabi tak ada situ, tapi boleh cerita daripada awal hingga akhir. Siapa yang beritahu kalau bukan yang maha mengetahui? Itulah namanya ijaz ghaibi. Berkaitan dengan pengkhabaran masa. Nah, banyak kisah Nabi Yunus, kisah Adam di surga, kisah terciptanya alam semesta yang ada.
Kisah masa depan juga ada, nanti bagaimana nanti akhirat, bumi ini macam akhirnya. Itu gaib ya. Dan juga gaib yang sedang berlaku pun ada. Berlaku pada zaman Nabi masih hidup, tapi Nabi tak tahu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah. Jadi Nabi tahu karena diberitahu ya. Kalau Nabi tahu. Contoh yang sangat populer. Ada orang Madinah, Yahudi Madinah yang ingin mengkhianati Nabi, membunuh Nabi. Cara yang mudah membunuh Nabi, ya jemput jalan Nabi ke rumah, ajak makan sama-sama aja deh. Dan Nabi ini orang yang sangat-sangat menghargai jiran, walaupun berbeda agama. Dijemput makan, datang. Kalau dalam bahasa kita, Nabi dijemput jirannya kenduri. Dijemput makan. Dan makanan yang dihidangkan waktu daging. Nabi juga makan daging. Sahabat mencegah Nabi. Ikut Nabi. Mau makan. Rupa daging itu sudah dibubur racun. Karena tujuan si Yahudi itu nak bunuh Nabi. Nabi makan, racun dah masuk perut Nabi. Sahabat makan, sahabat ditakdirkan Allah mati. Allah mengendaki racun yang masuk dalam tubuh sahabat. Memberikan kesan buruk, sahabat mati. Nabi makan daging yang beracun tak mati. Allah jaga. Bahkan Nabi beritahu, inna hadhi tukhbiruni anafisam. Nih, daging ini baru beritahu aku. Rupanya ada bubur racun. Pertanyaan saya, kalaulah Nabi tahu niat si jirannya, orang Madinah, yang menjemputnya makan orang bunuh, adakah Nabi pergi? Tentu tidak, kan? Kedua, kalaupun Nabi pergi dan Nabi tahu bahwa daging yang diganti dibubuh racun, adakah Nabi mau makan? Adakah Nabi membenarkan sahabat makan? Tapi kenapa Nabi pergi? Kenapa Nabi biarkan sahabat makan? Kenapa Nabi juga makan? Karena Nabi tak tahu apa yang sedang berlaku. Itu perkara gaib. Kalaupun akhirnya tahu, karena Allah beri tahu. Nabi hingga bersumpah mengharamkan minum madu atas dirinya. Madu itu halal. Nabi mengharamkan nak minum madu semata nak mengambil hati istrinya yang tak puas hati. Allah turunkan surah At-Tahrim. Pertanyaannya, kalau Nabi tahulah apa yang direncanakan oleh istri baginda, khasnya Hafsah binti Umar dan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, adakah Nabi SAW bersumpah? Tak mungkin. Tak mungkin. Ini perkara gaib, sama ada gaib fi zamanil madi, gaib fi zamanil hadir, gaib fi zamanil mustaqbal. Allah memberitahu karena Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi jika Nabi tahu perkara gaib karena diberi tahu. Melalui nuhihi ilaih. Kami wahyukan. Ay alladzi laula ihauna ilaik lama wasala ilaika hadzal khabari jalil. Muhammad, kalaulah bukan karena aku beri kamu wahyu tentang kisah Yusuf ini, tak mungkin berita ini sampai pada kamu. Apalagi tak kamu mendapat menceritakan dari alif hingga ya, tidak mungkin. Fa innaka lam takun hadiran ladihim. Kau tidak ada di situ karena memang kau belum lahir, belum aku cipta. Wa nu'allimuka bihi lima fihi min ibrah laka wal isti'ad liman khalaqa. Tapi aku beritahu kamu ini, kata Allah. Aku kabarkan ini karena dalamnya penuh dengan pengajaran yang boleh kamu jadikan panduan dalam menyampaikan dakwah. Kamu masih di Makkah baru awal-awal menyampaikan Islam. Nih, ada contoh orang gigih dalam menegakkan ajaranku. Tapi akhirnya tengok berjaya. Berkacalah kamu dengan pengajaran ditunjukkan oleh saudara kamu sebelum kamu. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, boleh kata sepupu dengan engkau. Ya, kan Nabi Yusuf itu cicit Nabi Ibrahim melalui Ishak. Nabi Muhammad juga anak cucu Nabi Ibrahim melalui Ismail. Ismail dengan Ishak.
adik-beradik, walaupun lain mak. Jadi kalau itu, ya kira sepupu, tak tahu sepupu, dua pupu, 1000 pupu. Ya sudah. Nih, berkacalah, jadikan jalan hidup Yusuf ini sebagai pegangan hidup kamu. Dan juga orang-orang yang menyebut kamu. Itu tujuannya. Karena kalau pikir, apa tujuannya Allah cipta pada aku ya? Aku tak perlu sangat. Aku bukan kisah sangat Yusuf ini berjaya atau tidak. Tidak. Lagi pula itu kan cerita lama apapun. Ialah kalau kita tidak melihat pengajarannya, seakan apapun ini hanya tahu aja. Sebab itu Quran bukan buku sejarah, walaupun Quran cerita sejarah. Kalau sejarah mungkin ya sudah sejarah dihafal aja. Ingat, ini pentingnya. Ini pentingnya. Jadi wahyu ayat ini benar-benar bukti bahwa Quran adalah wahyu Allah dan Muhammad adalah utusannya. Tapi Allah, setelah Allah berikan kegembiraan Nabi yang jadi bangga, Masya Allah, Allah sayang aku rupanya. Aku diberikanlah contoh teladan dalam berjuang menegakkan agamanya. Aku patut mencontohi pengajaran yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf bukan melalui ucapan, tapi melalui tindakan. Nabi Yusuf bukan hanya sekadar berteori, tapi Nabi Yusuf memberikan contoh secara yang praktikal. Dalam perbuatan kerja nyata, bukan hanya wacana, bukan sekadar teori, tapi betul-betul melalui kerja yang nyata yang boleh dicontohi, dialami, dirasai. Nah, itu membuat Nabi pasti, Masya Allah, dapat kekuatan. Tapi ada juga sesuatu yang mungkin membuat Nabi, saya tak kata kecewa, tapi buat agak, Allah. Nah, kalau kita mungkin, Allah. Mula-mula gembira, tapi tiba-tiba, Allah. Tapi tidak kecewa ya, sebab tidak mungkin Nabi kecewa kan. Apa dia yang buat Nabi agak sedikit Allah? Bahasa kita, ayat 103. Perhatikan ayat 103. Ini boleh katakan membuat Nabi karena berat. Tadi melihat cabaran berat tapi menjadi ringan karena ada panduan, ada pegangan. Tapi dengan ayat ini, rupanya berat sungguh lah. Apa Allah kata dalam ayat 103? Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nas, dan tidaklah kebanyakan manusia itu, wahai Muhammad, walau harasta, walaupun engkau berkeinginan sangatlah, engkau tu sangat menginginkan, sangat nak sangat mereka beriman, bimu'minin, orang beriman. Maknanya Muhammad, tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada engkau, menerima ajaran syariat engkau, meyakini engkau ini utusan aku, meyakini aku ini Tuhan satu-satunya bagi mereka. Tak semua menerimanya. Tak semua beriman. Bahkan kebanyakan mereka tolak. Walau harasta, walaupun engkau punya keinginan yang tinggi, harapan yang menggunung, mereka ini beriman. Aduh, macam mana ya? Nabi ini punya keinginan yang tinggi, harapan yang menggunung, agar semua manusia ini menerima ajarannya. Dan Nabi bukan hanya berangan-angan saja, berharap, tapi Nabi buktikan dengan usaha yang gigih, tidak mengenal lelah dan penat. Tapi Allah ada beritahu, sungguh pun engkau punya keinginan yang tinggi Muhammad, harapan yang menggunung, usaha yang siang malam pagi petang, tak kenal penat dan lelah, agar mereka ini semua beriman pada kamu. Tapi ketahuilah, aku beritahu,
Kebanyakan mereka ni tak beriman. Kebanyakan mereka ni tolak. Ya, apakah Nabi menjadi down? Juga tidak. Akhirnya Nabi, oh iya ya. Kita rupanya walaupun sebagai Nabi hanya boleh berharap. Penentu kejayaan atau tidak, itu dia rupanya. Aku tidak disuruh oleh Allah, tidak diberi oleh Allah untuk kejayaan. Tapi aku disuruh, diberi benar untuk menyampaikan. Aku tidak dipertahankan oleh Allah atas keimanan atau kekufuran mereka. Tapi Allah pertanggungjawab kepada aku dah sampaikan atau belum. Nah, itu pengajarannya. Jadi kejayaan seorang nabi, seorang pendakwah dalam dakwanya itu jangan diukur dengan berapa ramai orang yang menerimanya. Bukan. Kan kadang kita sudah salah tanda arasnya. Kita memberikan barometer yang salah. Kalau pengikutnya ramai, dakwahnya berjaya. Kalau pengikutnya tak ramai, punya gagal. Bukan. Kalau pendengarnya ribuan, berjaya. Kalau yang mendengarnya hanya 5 orang, gagal. Bukan. Itu tanda aras yang salah. Sehingga mungkin orang kecewa bila tak ada orang dengar, barangkali. Atau sikit. Dan orang akan masuk bangga, megah karena ramainya. Tengok, bahaya tak bahaya kalau kita bicara ihsan? Sangat bahaya. Gagal atau berjayanya suatu dakwah agama zaman tidak diukur, tidak boleh dinilai dia daripada berapa ramai orang yang menerima atau menolaknya. Bukan. Tapi pada apa? Begini. Katalah Allah suruh kita menyampaikan 10 perkara. Okey? 10. Dan kita mesti menyampaikan 10 perkara ini sama sebenarnya yang Allah suruh. Jangan diubah-ubah. 10. Merah. Jangan merah jadi merah jambu. Jangan putih menjadi kelabu. Jangan. Ya merah, putih, hijau. Sama. Kita sampaikan 10 sama seperti yang Allah rakat. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4. Setelah kita berjaya menyampaikan 10 ke semuanya, dan kita sampaikan mengikut cara yang Allah tetapkan. Bukan hanya 10 perkara yang kita pastikan telah kita sampaikan. Cara menyampaikan pun mesti ikut cara Allah. Macam mana cara menyampaikan cara? Banyak Al-Quran namanya fiqh dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Contoh satu di antara ayatnya. Serulah, ajaklah umat kamu, manusia, sampaikan dakwahku kepada mereka dengan hikmah. Orang terjemahkan hikmah itu kebijaksanaan. Ya. Apa itu bijaksana? Macam-macam pemahamannya. Tapi satu di antara makna hikmah yang kami pelajari dahulu, yang saya tahulah, selain yang jamaah sudah tahu semua, muwafaqatul amal bil ilmi. Persesuaian antara ilmu dan amal. Amal dari itu nah hikmah. Contoh, kalau saya melarang orang jangan rasuah, itu kan betul itu. Itu ajaran Nabi, itu ajaran Islam. Jangan rasuah. Wah, itu ajaran Islam. Tapi Nabi katakan, sampaikanlah larangan jangan rasuah itu bil hikmah. Apa hikmah? Persoalan amalan kamu dan ilmu kamu. Kamu dah tahu rasuah itu haram, kamu mesti tinggalkan. Jangan kamu larang orang lain rasuah, kamu sendiri istiqomah. Mana orang percaya? Jangan kamu mencuri ayam. Jangan kamu mencuri pisang. Bagus. Karena Allah yang suruh. Tapi Allah kata, jangan hanya suruhan aku, larang aku aja yang kamu sampaikan. Cara kamu menyampaikan pun mesti ikut aku, kata Allah. Bagaimana caranya Allah? Bil hikmah. Kalau kamu larang orang lain, jangan curi ayam. Ya, kamu sendiri mesti tidak mencurilah. Ini kamu larang orang curi ayam, kamu curi lembu. Ada hikmah.
Jangan caci orang, kamu sendiri istiqomah. Macam mana? Jangan kamu riak itu mau tak, tapi kita sendiri belum mampu mendengarnya. Pastikan ilmu kita, pengetahuan kita telah amalkan, atau amal kita telah. Karena orang tidak hanya mendengar apa yang kita sampaikan, mereka akan melihat perbuatan kita. Itu yang pertama. Lebih-lebih lagi kalau kita berdakwah pada anak-anak kita yang bukan kanak-kanak lagi, tapi sudah masuk darjah, sudah dari tingkatan 1 masuk kolej. Mereka tidak dengar sangat nasihat kita. Mereka akan melihat perangai kita. Ini ayah kita ini si suruh macam tu, tapi dia sendiri macam tu. Tengok, bil hikmah. Atau macam mana? Wal mau'idhil hasanah. Kan itu cara penyampaian itu wal mau'idhil hasanah. Nasihat yang baik. Yang baik menurut Al-Quran ya. Salah satu cara yang baik dalam menyampaikan nasihat. Nah, pesan Allah pada Musa. Musa, Harun, idhaba ila Fir'aun. Musa, Harun, kau pergi jumpa Fir'aun. Sampaikan agamaku. Dia itu jahat. Fir'aun itu musuhku, wahai Musa, dan juga musuh kamu. Dia itu melampaui batas. Tapi walaupun dia itu musuh aku, dia itu musuh engkau, dia itu bersewenang-wenang, dia itu sultan Musa, ada pengikut, ada rakyat, dia disanjung oleh rakyatnya, bahkan disembah. Kamu kena faham kedudukan Fir'aun di mata rakyatnya. Sebab itu bila kamu jumpa dia Musa, faqula lahu qawlan layyina. Allahu Akbar. Musa katakan pada Fir'aun, sampaikan ajaran kepadanya dengan qawlan layyina. Perkataan yang lembut. Pilihlah perkataan yang sopan. Pilihlah kosakata yang bila kamu ucapkan, Fir'aun yang kamu jadikan objek dakwah tidak merasa terhina, tersanjung. Walau bagaimanapun, sejak manapun dia itu ramai pengikutnya. Tengok. Kalau seorang Musa sebagai Rasulullah, kekasih Allah, itu pun masih disuruh Allah bercakap sopan santun kepada Fir'aun, manusia terjahat. Lalu siapa kita berani bercakap kasar kepada objek dakwah? Apalagi objek dakwah, orang yang kita sampai dakwah itu agamanya sama dengan kita. Tengok. Kita ini kan sering berdakwah kepada sesama muslim. Itu pun kadang-kadang kata-kata singgungan, sindiran, kutukan, celaan di belakangnya tanpa diketahui oleh yang menjadi bangsa. Dan itu namanya riba. Sehingga kadang-kadang kita tidak boleh membezakan ini sebenarnya majlis agama atau majlis mengumpat. Karena kita perbezaannya itu kadang kabur. Wah, ngumpat jelas sekali dalilnya. Semua tahu apa namanya kaidahnya dan definisinya. Dzikruka akhaka fima yakrahu. Kamu menceritakan keburukan orang, kamu menceritakan sesuatu pada kawanmu yang dia tak suka bila mendengarnya. Itu apa? Ya Rasul, kalau yang kami sampaikan itu betul, memang dia itu betul, dia saya ceritakan itu betul, dia itu macam itu. Itulah riba. Dan jika yang kau sampaikan itu bohong, itu namanya dusta. Kau telah mereka-reka kebohongan. Masya Allah. Itu namanya fiqhud dakwah. Habis kalau itu tak jalan, wajadilhum billati ya ahsan. Ya berhujahlah mereka. Lawan hujah, lawan dalil, tapi ahsan. Ahsan. Terbaik. Maknanya kalau kita tidak mau berdebat dengan yang terbaik tanpa memburukkan, menjatuhkan yang lain, ini berdebat niatnya untuk menjatuhkan lawan. Masing-masing. Ya, lebih baik tidak. Ingat. Islam itu agama yang pasti benar. Siapa yang benar, Allah berikan surga. Orang kafir Quraisy itu pegang hidupnya pasti salah. Tempatnya neraka.
Perbezaan antara Nabi Muhammad dengan orang kafir Makkah itu punya antara surga dan neraka. Jelas tuh Quran beritahu. Tapi ketika Nabi berdakwah pada mereka dan mereka tetap tolak, apa Quran suruh pada Nabi? Muhammad, apalah sampaikanlah kepada orang kafir yang masih tetap menolak ajaran kamu itu. Kalau mereka berkeraslah mempertahankan kepercayaannya, semua bukti dan dalil yang kamu kemukakan mereka tolak. Katakan pada mereka, kul, katakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sekarang ginilah kawan, kalau kamu tetap menolak alasan aku, dalil-dalil aku berikan, sekarang pilihan kamu lah, hatu burhanakum. Tolong tunjukkan kepada aku burhanakum, bukti kebenaran yang menyokong pendapatmu. In kuntum shadiqin. Hatta orang kafir masih diberi ruang untuk bercakap, mempertahankan kepercayaan. Ini bukan mana Nabi sangat berlebut, bukan, memang begitulah cara berdakwah. Jadi bukan dengan cara bukan menutup. Bukan. Jadi kalau tiga itu Nabi, adakah Nabi yang tekan dakwah seperti itu? Sudah. Bil hikmah? Sudah. Nabi tidak pernah larang umatnya untuk lakukan berbuat, melainkan Nabi telah meninggalkannya. Nabi tak pernah menyuruh umatnya melakukan satu suruhan, melainkan Nabi telah melakukannya. Hikmah sudah. Mau itu? Masya Allah. Tidak ada orang yang sehebat Nabi dalam memberi nasihat. Menyentuh perasaan. Musuh pun terpesona. Macam ini ya Rasulullah dalam percakapan. Adabnya dalam percakapan. Adab berjiran. Nabi benar berhujah? Iya, Nabi berhujah dengan padi-padi Yaman. Akhirnya meluk agama Islam. Sungguh pun tiga prinsip utama dalam berdakwah menurut aku Nabi telah laksanakan, tapi Allah beritahu, Muhammad, sungguh pun kau telah menyampaikan apa yang sama itu ajaranku, dan kamu telah menyampaikan ajaranku itu ikut peraturan aku, tapi aku beritahu kepada kamu, kebanyakan mereka itu tetap tidak beriman, Muhammad. Walaupun kamu bersungguh-sungguh berusaha, tapi tak apa, jangan kecil hati, jangan sedih. Karena tugas yang aku beri kepada kamu hanya menyampaikan ajaranku. Iman atau tidaknya mereka, itu pun aku. Maknanya Nabi telah berjaya, walaupun ramai umatnya yang menolak. Nabi Yunus, Nabi Nuh percaya dalam dakwahnya. Walaupun, ya Allah, majoriti umatnya kafir. Anak sendiri pun kafir. Kenapa? Karena beliau telah menyampaikan semua apa yang Allah suruh sampaikan sesuai dengan cara yang Allah tetapkan. Itulah kejayaan dakwah. Anda telah menyampaikan apa kata Allah. Anda telah menyampaikan apa kata Nabi. Yang merah dikatakan merah, yang biru kata biru. Semua ada berapa? Karena ada 10. Dan kita menyampaikan dengan 10. 10 kita sampai semuanya. Bagaimana cara menyampaikannya? 3. Syarat utama cara 3 cara itulah kita penuhi. Anda berjaya. Walaupun mungkin dari 100 orang yang menerimanya hanya 3 orang. Tak ada masalah. Allah tidak akan tanggung jawab kita kenapa hanya 3 orang. Yang penting kita telah sampaikan apa kata Allah sesuai dengan cara Allah. Tapi kalau kita sampaikan apa kata Allah, tapi dengan cara kita, mereka lari bukan karena kebenaran kita sampaikan, tapi mereka lari karena cara kita menyampaikan tidak sebanyak. Itu salah kita. Jadi hati-hati. Jangan-jangan orang tidak memiliki kebenaran itu bukan karena menolak kebenaran, karena cara kita menyampaikan kebenaran itu tidak menepati apa yang Allah sampaikan. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Muhammad, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fatu min haulik. Muhammad, fabima rahmati minallahi lintalahum. Dengan asbab rahmat daripada Allah yang Allah berikan pada kamu Muhammad, kamu mampu bersikap lemah lembut. Lain, hatta jangankan kepada sahabat, kepada musuhmu, kepada mereka yang menuduh kamu kafir, yang menuduh kamu gila, majnun, itu pun kamu mampu lemah lembut. Kurang jahat apa Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik kepada Muhammad, kepada sahabatmu, sangat jahat.
Banyak perbuatannya itu menyebabkan aku turunkan ayat buat dia. Kan banyak ayat Allah yang Abdullah bin bisa. Ketika mati, dia munafikkan. Anaknya namanya Abdullah. Namanya anak nama Abdullah. Jumpa Rasulullah. Mohonlah budi baik Nabi mewakafkan, memberikan sebagian sehelai kain bajunya untuk jadi kain kapan. Nabi dengan senang hati memberikan selai bajunya untuk dijadikan kain kapan untuk mengkapani ayahnya. Ayahnya itu ketua munafik. Ingat ya, munafik diperlakukan sebagai orang Islam dari segi syariat. Di akhirat itu urusan dengan Allah, neraka paling bawah. Tapi dalam semasa hidup, nah Allah perintahkan Nabi memperlakukan sebagai orang Muslim. Dikuburkan dia itu di kain kapan yang digunakan oleh untuk membungkus jenazah Abdullah bin Mas'ud, ketua munafik. Itu baju Nabi, bayangkan. Kurang sopan apa Nabi? Kurang lembut apa Nabi? Sungguh begitu masih ramai yang mengutuknya. Sehingga Nabi kata, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Muhammad, kalaulah kamu keras hati, kasar bahasa kamu, suka merasa diri kamu paling benar, semua yang tak sama dengan kamu salah, suka kemudian kalimat-kalimat yang mendiskreditkan orang yang berbicara dengan kamu, kasar tidak, berikan lari Muhammad. Nah, kadang yang kedua ini yang kita kurang cakna, namanya fiqh dakwah. Yang disampaikan sudah betul, tapi cara menyampaikan tolong. Yang disampaikan sunnah Nabi, iya alhamdulillah. Tapi cara menyampaikan mesti ikut sunnah Nabi. Yang disampaikan Al-Quran, alhamdulillah. Cara menyampaikan mesti Quranik. Dua-dua itu tidak boleh dipisahkan. Sungguh pun begitu pun Allah masih beritahu kebanyakan mereka nanti tak beriman. Allahu Akbar. Tapi bukan bahwa Nabi tak percaya. Nabi sudah percaya. Karena percayaan seorang pendakwah dinilai daripada sudah disampaikan atau belum apa yang Rasul sampaikan, sesuai dengan cara Allah atau tidak. Itu barometer dia. Itu alat pengukurnya. Tanda arasnya. Bukan berapa banyak pengikutnya. Bukan banyak. Paham? Mudah-mudahan memberikan peringatan. Itu sebagai mukadimah bagi ayat ini. Insyaallah pada semua kesemuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.